Saudaraku sempet kayak nge-share video aku pas lagi main gitu, terus kayak, wih, mereka itu bukannya malah Bukan ngejudge kayak, wih ini bandnya metal apa gitu, cuma, wih keren main gitarnya ya, misal dia ngomongin gitu, atau wah keren ya bisa manggung di sini gitu, jadi kayak, it's okay aja sih kayak dari keluarga, mungkin yang dari awal, mungkin awalnya aja sih, kalau gara-gara kurang terbuka aja sih. Kurang gitu. terbuka. Welcome to First Hour Podcast bersama Cornelius Steven. Anjay. Gila, finally ketemu gitaris. Oke, gimana kabar, Cong? Ya, begini saja. Puji Tuhan. Puji Tuhan dulu. Baik-baik aja ya. Baik aja sih. Baik-baik aja. Terus ini karena bukan mumpung ya, karena masih corona, kegiatan selama corona ngapain aja? Kebetulan untuk ya pasti tanggung jawab sama keluarga dengan cara kuliah dulu, kuliah yang benar karena udah tua juga ya, udah tua juga. Okay. Terus mungkin ya alasan Anda mengajak saya ke sini itu di band. Dan tetap ada. Di band. Tetap di band juga. Oke, karena di band. Di band apa sekarang? Maksudnya di band apa? Oke, kalau band kebetulan saya ada dua band. Dua band? Dua band yang kebetulan berbeda sedikit. Berbeda. Satu itu Bunker itu genrenya melodic hardcore. Hardcore, oke. Sama satu lagi itu Eternal Desolator, genrenya deathcore. Genrenya deathcore, gokil. Kebetulan. Boleh. Di band apa tadi? Bunker sama Eternal Desolator. Sebagai ya gitaris. Ya nggak usah, sebenarnya nggak perlu ditanyain juga. Yeah. Cuma karena emang ya udah ada wujudnya ya begini kan. Sebenarnya saya juga itu teman-teman nggak mau bawa gitar ini. Cuma katanya mungkin untuk tujuan flexingnya beliau ini jadi saya bawa aja gitu. Aduh, oke. Acong Cornelius Steven sebagai gitaris di band Bunker sama Eternal Desolator. Dan Eternal Desolator. Yes. Kenapa bisa jadi gitaris? Seorang Cornelius Steven kenapa bisa jadi seorang gitaris? Oke, gitaris. Awalnya itu gimana? Awalnya itu mungkin pas dulu masih kecil ya, mungkin dari papa dulu. Dia mungkin ngegembleng aku itu dari gitar akustik dulu ya. Awalnya akustik? Awalnya akustik karena papa juga main gitar ya. Gitar. Kebetulan suka lebih klasik deh, modelnya klasik itu. Dan mulai dari situ tetap kayak di lesin sempat nggak lama sih les gitar klasik, terus kayak malas gitu, udahlah nggak mau gitu. Terus kebetulan juga masuk ke dunia SMP gitu, lagi naiknya Avenged Sevenfold. Avenged. A7X. Ya, emang kalau waktu itu zaman SMP sih. Iya sih, aku juga pas SMP lagi nge-up-nya Avenged sih. Betul, pada waktu itu. Kalau nggak salah tuh dulu karena drummernya Drive mati kalau nggak salah. Iya, Drive mati dulu. Itu di situ mulai kayak ketertarikan, wah dengerin 1-2 lagunya. Mungkin dari ya 1-2 lagu mungkin katakanlah Afterlife atau Nightmare atau apapun itu kayak, wih keren juga ya kalau main gitar kan. Nah itu kan kayak ngeliat ada satu gitaris namanya Seki Vingens, kalau nggak salah yang Kidal. Oh ya, gitarisnya Avenged yang Kidal. Yes, itu dari situ kayak mulai, wah keren nih kalau jadi gitaris nih, mau nyoba nih. Akhirnya dari situ perkes gitar listrik dikasih juga sama orang tua lah. Gitu dari situ udah keterusan sampai sekarang gitu. Oke, jadi sebenarnya karena dulu pas SMP ya, karena ngelihat Avenged Sevenfold jadi akhirnya tertarik pakai gitar. Jadi tertarik pengen jadi gitaris ya. Betul, itu. Oke, nih ngomongin soal gitar ya teman-teman ya. Pernah lihat gitar yang kayak gini nggak? Enggak. Pernah lihat gitar yang kayak gini nggak? Maaf nih. Pernah lihat gitar yang wujudnya begini? Kalau yang ini oke lah. Udah. Oke. Kalau yang ini masih oke nih, bentuknya masih normal ya kan? Nah kalau yang ini nih, ini kenapa nggak ada kepalanya Pak? Itu kalau dikatakan teman-teman itu gitaris mungkin gitar headless ya. Gitar headless. Headless itu nggak ada kepalanya ya. Nggak ada kepalanya. Jadi kalau gitar normal teman-teman. Ya seperti ini. Tuningnya kan ada di atas, ya kan? Tuningnya ada ini tuning kan. Tuningnya ada di atas, sementara gitar headless. Setauku gitar headless itu tuningnya ada di bagian bawah. Di bawah. Gitu.
Di bawah, kebetulan di bawah. Kebetulan lagi terus. Nggak kebetulan Hati-hati di Pak, bawah, kebetulan hati-hati. nggak di atas gitu ya. Hati-hati nih, mau jatuh nih. Oh iya, bahaya. Oke. Sok atuh Pak, dipegang aja, Oke. diangkat aja. Oke, diangkat dulu. Iya, nggak apa-apa. Ini- Oke. Ai. Ya Allah, maaf gitar mahal Pak. Ini nggak apa-apa nih, saya megang-megang gitar Oh gini nggak nih. masalah, saya nggak cocok, sumpah megang gitar. Jadi ya buat teman-teman, ini sorry, bentar gitarnya kan ada dua nih. Iya, Ya, betul. gitarnya ada dua. Kalau ini biasa, kalau ini sorry bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 senar. Iya. Ada 7 senar. Ini di Eternal dipakai nggak? Sebenarnya enggak. Enggak. Untuk album, oh ya kebetulan Eternal Desolator tahun 2019 sudah ngeluarin album ini. 2019 udah ngeluarin album yaitu Omnipotent Paradox. Ya, Omnipotent Paradox. Aduh. Dan di album pertama itu Eternal nggak ada materi untuk senar 7. Jadi Nggak ada materi untuk mungkin dari senar 8 ini aja. Dan kenapa sekarang masih pakai Beliau. iya, Ibanez-nya itu karena punya aku itu pakai itu di bunker. Di Bangkar. Sama mungkin ada materi 1-2 lagu untuk di upcoming album Eternal mungkin sih. Di upcoming album Eternal. Gitu. Iya. Senar 7 dan senar 8. Yes. Ini untuk gitar. Iya. Acung di Eternal Desolator atau di Bangkar itu selain jadi gitaris jadi apa aja sih? Atau songwriter atau Kalau dikatakan sama drummer saya yang namanya Robby. Oh, Mas Robi. Iya, Robby. Mas Abi. Mas Abi. Saya di Eternal itu bersama 2 orang lain, Dua Robby dan juga Mas Aji. Mas Aji. Yaitu sebagai unit penjamin mutu. Unit penjamin mutu. Iya. Itu maksudnya gimana? Kita tugas itu mengulik hal-hal yang itu sebenarnya nggak penting sama sekali. mengulik hal-hal yang nggak penting. Enggak. Kayak mungkin kita kayak kumpul-kumpul, kita brainstorming bareng untuk materi, Oh. songwritingnya gimana, mungkin kayak apa yang harus itu dalam segi production lagunya. Juga nanti untuk di Eternal itu Ya. ada mungkin bidang lain lagi di handle sama orang lain. Cuma untuk kebetulan untuk aku di Eternal selain jadi gitaris ya songwriter lah gitu. Songwriter. Di Bangkar juga jadi songwriter. Songwriter juga kebetulan karena sebenarnya Bangker itu fun fact-nya ya. Fun Dulu itu band hardcore besar, salah satu band hardcore besar di Purwokerto yang namanya Bangker Bob. Bangker Oh Bob. iya, pada waktu dulu itu namanya masih Bangkar Bob ya. Iya, Bangker Bob. Terus akhirnya ada satu lain hal, akhirnya dari dulu yang genrenya hardcore gitu, Iya. akhirnya jadi melodic hardcore. Melodic hardcore. Gitu. Dan saya baru join itu 2019, setahun yang lalu. Oke, setahun yang lalu Acong Di Bangker. gabung di Bangker, Bangkar. Bangker. Ini ngomong-ngomong soal gitar nih, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu ya. Hmm. Rata-rata fret gitar ini lurus, ya kan? Fret gitar ini lurus. Iya. Ini kenapa menceng, Pak? Ini. Coba ditunjukin ke kamera sebelah sana. Ini kenapa gitarnya fretnya Iya. menceng? Iya ini. Dilurusin, Pak, dilurusin. Pak. Gini. Nah. Oke. Ini miring-miring. Kenapa fretnya miring-miring? Jadi- Kalau gitar kalau gitar normal itu kan dia fretnya lurus-lurus gini kan. Kalau dia gini. Iya. Nah itu Ini- untuk penyebutan nama fretnya ya, kalau orang awam bilang penyebutan nama fretnya ini apa? Ini fret apa? Fret normal gitu. Ini normal aja lah, Ini standar fret ya, normal. standar gitu. Ini- Ini lebih detail nggak apa kan ngobrol Nggak dulu? apa-apa, Oke. sok. Kalau ini mungkin dikatakan namanya multiscale atau orang-orang ya Venet Venet fret. Itu kenapa miring-miring? Pertama mungkin dilihat estetikanya kayak, wih keren. Iya, oke. Iya. Secara estetika berarti poinnya Kayak ada. ya, gitar mahal. Oh, gitar. Iya. Enggak. Oke. Enggak. Oh, iya. Enggak, Tahu saya. enggak. Kayak gitu sih. Kayak. Cuma padahal kan ya enggak gitu. Ya sebenarnya kenapa aku pakai multiscale atau flat apa ya? Venet Venet fret. fret ini sebenarnya kayak itu sih, kayak mungkin lebih detailnya kan ini pakai senar 8 nih. Makin ke sini tuh tension masing-masing senar itu tergantung dari scale length. Scale length itu jarak antara neck-nya ini. Jadi di bawah itu untuk senar nomor 1, kenapa dia lebih pendek dibanding yang atas? Karena untuk tensionnya biar lebih tight, lebih enak aja dimainin Lebih gitu. tight ya, lebih pendek-pendek ya. Oh. Terus yang atas kenapa lebih panjang ya buat maintain biar itu sih, kalau bahasa awamnya itu kalau main deng itu nggak terlalu apa ya, itu banget, tapi itu sloppy atau Nggak mungkin sloppy. stay in tune lah gitu. Oh, nggak terlalu Dapat stay in tune. tone-nya juga dapat. Tonnya juga dapat ton apa ya? Ton low-nya Nada, ya. iya, gitu. Ton low-nya lebih dapat. Itu kenapa pakai Venet juga gitu. Kenapa pakai Venet fret? Gila ya.
Mungkin miring gini teman-teman lah. mikir gitu kan, ini ku gitar kok kecil banget kayak raket yang sementara yang Ibanez ini nggak apa-apa ya. Yang Ibanez ini teman-teman, yang Ibanez ini kesannya kan panjang gitu kan, panjang, besar, gede, berat. Ambigu. Gitar pak. Oh iya, siap. Gitar ya kan, kalau teman-teman lihat semua ini Ibaneznya kan nggak apa-apa ya sebut merek ya. Nggak apa-apa lah. Semoga Ibanez mau Oh iya. sponsor. Iya. Shout out juga buat luthier gitar ini, namanya ANS Gitar. Itu. Nanti Instagramnya bisa ditaruh di. Oh iya, ini bisa di bawah. Gitu. Ini jadi kalau bisa dibilang, kalau nggak salah nih, karena sebenarnya aku juga suka sama dunia metal dan suka sama Eternal Desolator. Alah. Sebenarnya, buat teman-teman yang nggak tahu, sebenarnya aku suka sama Eternal Desolator. Jadi malu. Jadi malu ya. Jadi mahu. Aduh, jadi sebenarnya aku ngikutin beberapa playernya dari Eternal Desolator. Ada Cornelius Stephen, ya, ada Cornelius Stephen. Ada satu lagi Mas Aji, ya, gitarisnya. Ini kalau kalian mau ngepoin Instagramnya Eternal Desolator, bisa nanti linknya ditaruh di description sama teman-teman dari Game Stadium. Kalau teman-teman mau tahu nanti bisa kepoin juga para playernya di sana. Nah, kalau ngomongin Mas Aji yang tadi kita omongin, Mas Aji itu, Mas Aji juga pakai gitar dari ANS ya, ANS Kebetulan Guitar juga Shop, sama. gitu. Sama-sama headless. Sama-sama headless. Sama-sama headless. Sama-sama lebih aneh dia malah. Sama-sama lebih aneh ya. Dia lebih aneh malah daripada gitarku. Warna, bentuk, Warna-warni. Warna-warni. Enggak. Itu warnanya ya biar nggak kepo, suruh ngecek aja nanti. Oh iya, Ada. bisa langsung dicek. Pokoknya lihat di tempatnya Eternal, nanti bisa tahu siapa aja playernya. Nah, Gitu. gitu. Dan tadi kan kita udah ngomongin gitar nih, Cong. Yes. Bisa ditaruh dulu nggak? Bisa. Bisa Ini ditaruh dulu. nggak apa-apa lah ya. Pak, saya Nggak takut rapi Pak, nih. ini gitar mahal, Pak. Di bawah aja Oke, lah ya. di bawah. Di bawah aja ya. Lo juga udah cukup. Udah cukup lah ya. Udah tahu gitar mahal kan bentukannya gimana. Ini udah di itu aja. Ditidurin aja nggak apa-apa Tidurin lah. aja, Pak. Saya takut soalnya. Udah nggak apa-apa, taruh kok sini aja udah. Gini. Hah? Gini aja dah. Dah, kayak gini. Oh, Santai oke. aja. Oke. Ya udahlah. Udah lah, bentukannya emang gini susah, Ya berat. begitulah. Mahal lagi ya kan. Nah. Nggak mahal. Oke, jadi tadi kan kita udah bahas gitar nih teman-teman ya. Acong sebagai songwriter di Bunker dan Eternal Desolator. Karena songwriter berarti kalau nggak salah sekaligus nge-tag lagunya Eternal Desolator. Iya, pasti. Bunker juga. Iya, betul. Oke. Tapi ada satu, dia pokoknya dari Eternal itu tetap ngetek, tapi ada bagiannya porsinya memang dikasih ke gitaris tandemnya. Oh. Tetap kalau sesuai dengan bisa dikatakan porsinya masing-masing Ya, gitu ada di sih. porsinya masing-masing. Ah. Oke. Untuk Acong ya, untuk Cornelius Stephen, ya asik. Untuk Cornelius Stephen, aku kan sering tuh, karena aku sebenarnya follow-followan sama Cornelius Stephen ini sama Mas Acong udah lama. VST aplikasi yang dipakai buat nge-record gitu kan, banyak nih teman-teman yang pengen nih gitu kan, kayak nggak cuma gitaris, mungkin kayak keyboardis, basis atau vokal mungkin kepengen ngetek, ini butuh aplikasi apa aja, terus device-nya apa aja gitu. Silakan. Sebenarnya untuk kayak gitu sih sebenarnya sekarang udah banyak banget ya. Udah Banyak banget orang yang mungkin ngasih tutorial atau ngasih referensi lah, atau mau nge-sharing gitu soal how to record your instrument atau your vocals gitu kan. Oke. Mungkin lebih simpelnya kalau misalnya gitaris nih, kan kebetulan aku punya gitaris. Minimal punya gitar listrik dulu aja sih, gitar listrik. Terus kalau yang mau buat rekam-rekam gitu ya, ada sound card, kabel, dan juga laptop yang di dalamnya ada beberapa aplikasi. Ada beberapa aplikasi. Ngomongin aplikasi. Aplikasi apa aja yang dipakai? Banyak banget sekarang. Yang proper. Mungkin Iya. kalau untuk Acong nyamannya pakai apa? Oke, kalau aku kebetulan untuk akhir-akhir ini nih lagi pakai Reaper susahnya. Reaper. Oke. Kenapa pakai itu? Karena mungkin kebiasaan ya. Kebiasaan. Dulu sempat pakai Nuendo atau Cubase, pernah dengar pasti kan? Ya, Cubase. Cuma mungkin karena kayak dulu sempat lost dari dunia recording itu, kayak mulai udah gitu, terus akhirnya balik lagi malah lebih nyamannya sekarang di Reaper. Lebih nyaman di Reaper. Tapi sebenarnya tergantung juga sih, kayak mau kalian nyaman, teman-teman nyaman di
Cubase bisa, atau pakai Pro Tools, atau pakai Studio One. Studio One. Bisa semuanya sih, bebas. Itu sih. Oke. Tadi kita ngomongin alat buat recording. Harus butuh laptop yang proper, sound card, terus Kabel-kabel sama gitar. kabel-kabel, terus sama alatnya lah ya, alat Iya. musiknya, instrumennya. Itu yang perlu dicatat buat teman-teman siapa tahu pengen recording gitu Iya, kan. itu buat juga konten simple kok. Instagram. Simple ya? Simple doang gitu. Bisa lah kalau kita apa ya, kalau kata orang Jawanya kita bahasa Indonesianya kita tekuni bisa ya. Bisa Nggak serumit apa yang kita bayangkan. Enggak. Itu enggak serumit kayak, hai gini, ternyata harusnya gini effortnya gede apa. Ya memang emang awalnya memang besar. Awalnya itu ya. Cuma kalau memang kamu memang suka, nggak bakal kerasa sih. Nggak bakal kerasa. Gitu. Malah seneng ya. Oh jadi bisa lebih explore lagi di situ. Betul banget. Tadi kita ngomongin soal device nih untuk alat recording. Sekarang kalau untuk keperluan manggung, pakainya untuk Cornelius Steven ini apa sih? Ya mungkin untuk panggung juga nggak terlalu fancy banget, kayak apa harus beli yang mahal-mahal apa gitu juga. Kayak Line 6 gitu. Itu langsung juga. Oh ya. Line 6, Pokoknya intinya Helix. senyamanmu, tapi juga kalau bisa yang memang soundnya menurut di kupingmu udah enak, atau juga dan juga untuk di panggung atau dikeluarin itu proper, oke lah. Apa aja bisa dipakai kan. Cuma untuk kebetulan untuk aku lagi pakai Line 6 POD HD 500. Line 6 POD Itu ada efeknya. 500. Itu multi untuk efeknya. multi efek. Iya, efeknya lah itu untuk soundnya. Terus pakai wireless dari Line 6 juga. Oke. G30 something atau nggak tahu. G30 sekian lah ya. Bukan sekian, mungkin antara 330 apa gitu. Oke. Itu. Terus udah sih, cuma gitu doang sih. Dan gitar headless itu tadi dan ini. Iya. Ini. Dua gitar itu. Dua gitar gitu. Berarti kalau manggung berarti cuma 2 gitar ini yang dipakai ya? Apa ada gitar cadangan siapa tahu? Sebenarnya ada gitar cadangan sih, cuma lebih kayak jatuhnya itu gitar pertama. Gitar pertama itu six string biasa, Yamaha dari Yamaha. Yamaha six Mereknya Pacifica. bukan Pacifica, Oh, bukan malah anehnya Pacifica. mungkin teman-teman yang lain mungkin gitar pertama itu mungkin gitar itu ya Pacifica Iya, gitu. Pacifica. Rata-rata Pacifica. Rata-rata, Iya. Tapi dulu waktu 2000 berapa itu, 2000 berapa lama itu yang gitar pertama intinya Gitar itu pertama. aku pakai kalau nggak salah tuh Yamaha RGX 121Z kalau nggak salah, itu jadul banget lah. Tapi dulu udah gitar pertama itu udah seneng banget itu. Udah seneng banget, seneng ya. banget itu. Udah puas lah. Yamaha RG sekian gitu. Sekian lah ya gitu. Aduh, gitar Yamaha RG sekian itu. Oke, ngomong-ngomong tentang gitar, balik lagi ke gitar, Pak. Balik lagi ke Yamaha gitar. RG sekian ya Iya. tadi ya. Six string, Iya. senar 6. Itu pernah dipakai manggung di mana aja? Yang mungkin yang memorable banget gitu. Wah, itu mungkin aku ceritain aja nggak apa-apa. Oke, ya? nggak apa-apa. Mungkin itu gitar yang aku bawa pas lagi Rockin Battle. Rock in Itu top 40. Jadi itu udah sampai, kan dulu tuh waktu tahun 2000 berapa itu, 2018 apa 2017 gitu lupa, ada acara dari brand ini Iya, salah itu. satu brand Iya, itu. itu namanya acara Rockin Battle tuh. Rock in Dan Battle. itu aku waktu itu belum masuk band, masih additional. Additional player. Band Metalcore. ya itu band Diary of Alexandria Iya, of waktu itu. Alexandria. Di situ mungkin karena dikontak karena gitarisnya lagi nggak bisa akhirnya additional itu kalau nggak salah top 40 udah 40 mungkin kayak 10 dibagi dari 4 kota besar dibagi ke 10 gitu. Oke. Cuma sampai situ doang sih. Maksudnya Cuma sampai situ. ya seenggaknya experience-nya itu membekas sih. Experience-nya membekas. Iya. Pada banget. waktu itu gitar pertama Yamaha RG sekian udah Dibawa sampai Rock in kesini. Battle. Seenggaknya itu wah, Itu sangat memorable banget. Ya. gitu. Untuk seorang player musik itu pasti memorable banget gitu. pasti memorable banget itu. Gitu. Tong. Ini berhubung kita udah bacot lama ya. Minum dulu kali ya. Iya bisa. Minum bisa. dulu lah. Gak apa sok. Anggap aja rumah sendiri nggak apa-apa. Pak. Oh iya. Podcast Oh saya, iya. Pak. Oh iya. Maaf. Gitu. Sok, Saya ke minum. bawah itu. Ini air putihnya nggak di-endorse kan ya? Air putihnya nggak di-endorse kan ya? Oh enggak. Oke. Yuk, lanjut. Aduh, air putihnya tidak di-endorse, guys. Nah. Terus untuk tadi kita di awal ya, kita kan udah ngomong tuh kalau Eternal Desolator itu dia bawa genre deathcore. Yes. Dan Bunker itu namanya Bunker HC ya sekarang ya? Iya. Hardcore. Bunker HC itu bawanya hardcore. Melodic hardcore. Melodic hardcore. Oke, Iya. lebih tepatnya melodic hardcore.
sebenarnya nih di dunia musik cadas, gampangnya dunia musik metal ya teman-teman. Di dunia musik metal tuh ada berapa genre sih? Tadi kayak udah disebutin kan, ada deathcore, ada metalcore, ada hardcore. Itu ada apa lagi? Wah, banyak banget. Banyak banget. Itu aku juga nggak bisa sebutin juga karena mungkin makin kesini pun makin banyak banget eksperimen juga. Maksudnya kayak eksperimen, lebih katakan variasi genrenya makin variatif lah intinya. Kalau yang ini, yang yang kayak dari dulu udah ada gitu. Wah, itu sih banyak banget. Ada yang hair metal, ada yang glam rock, ada power metal, ada thrash metal, ada death metal, ada black metal, banyak banget yang memang udah dari dulu dan juga masih eksis sampai sekarang. Dan juga dengan beberapa genre-genre baru yang mungkin perpaduan dari genre apa sama apa, subgenrenya apa gitu, akhirnya jadi gitu mungkin. Terus salah satu kombinasi musik ya, setahu aku dari musik metal, salah satu kombinasi musik metal itu yang mungkin sekarang lagi eksis malah ya, itu kalau nggak salah Gen ya. Gen progresif itu mungkin awal-awal mungkin dikiranya itu sebenarnya mau dilurusin aja, sebenarnya Gen itu aslinya itu teknik picking atau mungkin kayak dari gitar gitu kan. Cuma mungkin makin sini makin banyak orang yang menggunakan itu sebagai kayak nama genre apa gimana. Aslinya sih mungkin dikatakan modern progressive metal ya mungkin. Progressive metal. Modern progressive metal. Kalau progressive metal itu contoh yang jelas teman-teman tahu itu Dream Theater. Yes, Symphony X. Symphony X ya. Wah, terus ada ya banyak juga. Angra juga mungkin. Angra. Itu kalau yang untuk old school-nya juga Rush, jangan lupa. YZ. Iya. Wah, YZ Gitar Hero lah. Oke. Itu untuk yang modern, itu sih maksudnya progressive rock itu. Progressive rock. Ya. Terus kalau yang modern ini mungkin kalau yang banyak yang orang-orang tahu tuh mungkin kayak Peri mungkin ya. Peri terus ada Tesseract. Ada Art Echo termasuk nggak? Wah, itu modern banget itu mungkin. Itu kelewat modern. Itu mungkin yang dulu yang mungkin base-nya itu dulu ya, mungkin base-nya itu kayak mungkin angkatan itu mungkin di Monuments mungkin ya, mungkin nggak tahu juga sih. Pokoknya dari situ berakar masuk ke genre metalcore gitu, jadi mulai booming lah yang istilah Gen itu sih. Oke. Model yang ketukanya satu 12 13 sih. Gitu. Itu ngomong-ngomong soal tabulatur ya teman-teman, sorry. 12 13 iya kan 12 oktav kan. Tabulatur sorry itu teman-teman. Gitu sih. Oke. Itu dari Gen sih. Itu berarti dunia musik metal tuh luas banget. Luas banget itu. Terus nih ya, tadi kita udah ngomongin banyak banget kan dari band yang pernah band yang kamu bawain sekarang, terus tadi gitar, device yang udah dibawain, kita tadi juga udah bahas genre apa genre sih? Sama genre. Genre. Oke. Terus ini kan tadi Acung juga ceritakan bahwa kalau di awal-awal dulu pengen jadi gitaris pasti kan tadi punya referensi ya. Setelah menjadi gitaris itu punya kiblat lagi nggak kemana gitu? Maksudnya dalam apa nih? Sebagai gitaris. Oh. Kiblat sebagai gitaris. Gitu. Oke. Sebenarnya untuk kalau kiblat balik lagi sih kayak tergantung kamu mau dengerinnya apa terus dan itu mau diaplikasiin ke kamu itu gimana kan. Aku malah untuk ya pokoknya jangan pernah menutup diri dari genre lain. Jangan pernah menutup diri. Menutup nggak boleh. Pernah menutup diri ke genre lain. Jadi semuanya explore aja. Ada yang mau dengerin lagu-lagu kayak pop, is okay. Mungkin orkestra atau city pop atau mungkin pop jazz bisa. Ya indie rock, indie pop bisa, Britpop itu bisa. Itu bisa masuk jadi referensi sih banyak. Cuma untuk di metal itu kebetulan saya agak lumayan suka sama Olivia. Oke. Terus bentar, cut dulu. Untuk kalau teman-teman mungkin yang suka musik
musik-musik metal lama ya. Ya mungkin sampai mungkin pasti sekarang tahu lagi kode-kodenya rame-rame kan? yang gitar-gitar gitu Iya, loh ya. yang model-model tapping kayak Nito ya. Ya itu Ichikan bisa, Nito. itu juga ya nongol juga sih itu. Tim Hansen, Ya, Hansen. Iya. Hansen itu gitarisnya Bolivia. Itu band yang lumayan viral 2018, 2018. itu lumayan. Dulu viral gara-gara apa ya? Ode apa God itu? Sebenarnya dari coach, sebenarnya kayak memang mereka kerennya itu maintenance-nya bagus sih menurutku. Kayak mungkin perjalanan mulai dari yang itu, dari yang kecil itu sampai yang sekarang bagus sih. Kayak mulai nanjak-nanjak gitu. Tapi mungkin lebih pecahnya di God. Pecahnya di God. Iya. Pas God, mereka iya. ngeluncurin single Iya, God iya. baru itu boom. Iya, God itu juga sebenarnya kan juga singkatan kan, fun fact. God itu singkatan. Greatest all the time. Iya. Greatest all the time. Oke. Greatest of all The time. time. Ini itu. Iya. Oke, itu untuk belum dijawab tadi Apa? referensi kalau kamu nih. Kalau kamu tadi kan Gitar bilang ya? Bolivia, Heeh. terus lebih ke genre apaan? Ke siapa lagi? Kalau yang mungkinnya metal ya, Misha Mansur, gitaris Peri-Peri. Mansur, Peri-Peri. Terus ada Animal as Leader. Tosin Abasi. Tosin iya. Abasi. Yes, itu orang jempolnya itu Fun fact, fun fact. kalau kalian kepo sama Tosin Abasi, lihat pas dia main gitar tapi pas nggak pakai pick. Tambing, Pakai jempol ya? Pakai jempol. Pakai jempol. Ngeri. Kalian lihat jempolnya. Itu kayak patah, Pak. Iya, kayak tata. Itu nekuk kayak gini. Nekuk. nekuk Literally nekuk kayak gini. 90 derajat ya. Mungkin Jempolnya bisa. dia udah 90 derajat Bisa loh. kayak gini. Itu Tosin. Tosin Abasi. Terus ya sebenarnya banyak juga sih. Tetap dari Indo kita harus apa ya? Aku harus mention Burger Kill, Death Squad. Burger Kill, Death Itu Squad. mungkin band metal dari Indo yang Ciami Soro. iya. Mantap enak. jiwa ya. Iya. Sama mungkin ya apa lagi ya? Udah sih kayak yang balik untuk yang metal sih gitu. Cuma yang balik lagi ke awal jangan menutup diri dari sama genre lain itu aja sih. Iya, betul banget. Jadi biar kita lebih bisa explore lah ya. Betul. Jadi kita nggak stuck di genre itu aja. Betul. Betul banget. Soalnya aku juga ngerasain sih karena ini kita flashback dikit ya. Flashback dikit dulu zaman aku SMA. Itu kan anak festivalan kan, anak sering lomba gitu. Kayak tadinya tuh pas SMA itu aku progresifan terus kan, kayak kiblatnya ke Dream Theater gitu kan. Dream Theater terus band-band progresif Indo zaman dulu. Mungkin ada yang tahu The Flower dari Mungkin. Kalimantan dulu itu. Kalau mungkin anak-anak festivalan mungkin tahu. Oh, ini nih gitu. Itu kiblatnya ke Dream Theater, The Flower, Symphony X juga kiblatnya ke situ. Itu fun fact, aku selama SMA main musik festivalan dan puji Tuhan sering juara, tapi nggak pernah bisa main pop. Karena apa? Karena pada waktu itu aku beranggapan bahwa musik pop itu cemen. Pada waktu itu. Padahal setelah lulus SMA dan mulai bekerja sebagai season player juga, ini emang manusia satu maruk bapak. Udah jadi caster, ya. Jadi sekarang Nggak jadi apa-apa, cari yang bawain podcast. Cari duit. Anak band. Cari duit. Iya benar, cari cuan yang Cari halal duit. ya. Ya, Saya oke. juga kalau halal pun saya tergas aja sih. Iya. Yang penting duitnya gede aja sih. Yang penting ya juga sih, benar. Apa itu dosa? Apa itu? Enggak gitu Pak, enggak gitu konsepnya. Oh, gitu. bukan ya, bukan. Enggak Oh, gitu. iya. Apa itu dosa? Gitu Bukan ya. konsepnya. Pokoknya sih kalau itu sih bener sih. Aku dulu kayak pernah ngalamin kayak fase di mana aku menganggap kalau genre yang aku suka itu adalah top tier yang paling tinggi. Iya, top Pokoknya tier. yang lainnya apa itu pop itu kan kayak Ya, nggak mau aku nunggu. juga sempat merendahkan pada waktu itu loh, Iya, kayak tapi- apa sih musik pop cemen banget. Kayak pokoknya musik yang aku suka ini pokoknya nomor satu. Nomor 1. Ternyata Tidak. makin kesini tidak. Makin kesini tuh kayak mulai ternyata dari genre ini, dari genre satu yang aku dulu cemen-cemenin apa yang aku nggak suka itu, aku belajar misalnya songwriting, terus mungkin dari itu progression chordnya, chord progresinya kan, terus atau mungkin kayak aransemennya gimana gitu, jadi kayak lebih apa ya kesannya benar-benar kayak belajar sih kalau kayak genre itu, Oh, kayak genre lain gitu. sama. Berarti kurang lebih sama sih kayak aku. Kayak dulunya kan, pokoknya Dream Theater, musik metal tuh udah nomor 1, number 1, mentok number kanan gak ada yang one. lain gitu kan. Pada waktu itu, tapi setelah aku masuk jadi session player gitu di acara kondangan-kondangan, Siap. weddingan, reguleran, baru udah di situ. Oh ternyata musik pop tuh nggak cuma kayak yang kita tahu aja, ternyata musik pop ada yang gila juga gitu, progresi chordnya
tahu-tahu modulasi ke chord apa, overtone-nya gimana, gitu-gitu. Ada root-nya juga gitu. Betul. Kan, ada rutenya juga. Jadi benar kata Acong, sekali lagi aku bilang jangan menutup diri dari genre lain. Karena malah dari genre lain kita bisa belajar ya. Iya, dapat ide juga, banyak banget. Mungkin juga aku mungkin kayak ngasih tahu juga ya. Mungkin kayak mungkin patokannya kayak kalau kamu suka metal berarti dengerin lagu metal terus. Enggak, malah mungkin kayak teman-teman mungkin notice ada satu band bagus dari Inggris namanya Lot itu mungkin dulu Loate gitu. Loate itu dia bikin kalau nggak salah gabungin shoegaze sama metal malah. Shoegaze sama metal. Shoegaze apa tuh? Ya mungkin agak-agak mungkin nggak bakal kepikiran orang-orang itu masukin ke metal gitu lah. Shoegaze gitulah. Bisa gitu. Berarti teman-teman kalau kepo itu bisa cek nanti juga ya. Itu referensi juga itu band legit ya, emang keren berarti. Legit. Oke. Saya minum dulu ya, Pak. Tuh, Pak, diminum dulu, nggak apa-apa. Aku juga deh. Oke. Tes. Kenapa tes, Pak? Aduh, oke. Tadi kita ngomongin referensi bagi gitaris. Sekarang ke referensi musiknya. Untuk mungkin perkembangan buat Eternal Desolator sama Banger ya. Kamu lari ke sekarang referensi musiknya ke apa sih? Mungkin ke band apa gitu. Yang mungkin kira-kira mungkin materinya cocok atau sesuai dengan style kamu sebagai gitaris gitu. Lucunya malah akhir-akhir ini aku lagi nggak dengerin metal malah. Justru lagi nggak dengerin metal. Malah lagi dengerin lagu mungkin genre city pop yang kalem-kalem dikit-dikit lah, atau mungkin lebih lari ke itu sih Britpop dikit lah, Britpop, tapi nggak terlalu itu banget, tapi tetap ya mungkin lebih dengerinnya metal sih. Kalau untuk Eternal nih ya, Eternal ada beberapa band yang buat patokan sih sebenarnya. Ada yang buat patokan. Mungkin kayak orang-orang bilang itu Deathcore kan, Eternal kan, Aliencore kan. Aliencore kan. Itu. Aliencore itu kan sebenarnya kan cuma buat kayak permainan gitar yang kayak aneh, nggak jelas gitu, apa yang mungkin ya rumit lah gitu ya. Lebih tepatnya sih aneh sih, bukan dari aneh, kalau nggak jelas kayak kesannya gimana gitu. Aneh ya. Lebih ke aneh. Nggak biasa ya. Nggak biasa. Oke, gitu. Gini. Buat teman-teman mungkin yang kepo, Aliencore itu apa sih? Nah, sebenarnya Aliencore itu sebenarnya cuma buat kayak apa ya, mungkin awal-awalnya kan dikiranya kayak teknik gitar yang aneh gitu. Sebenarnya kan Aliencore itu lagunya itu lirikalnya itu based on ya invasi alien atau mungkin tentang apalah yang hal-hal yang berkaitan sama alien. Sebenarnya sih Aliencore itu gitu sih. Terus kalau anak metal Purwokerto asik, anak metal Purwokerto. Nggak, kalau mungkin teman-teman yang suka metal dari Purwokerto. Anak metal Purwokerto. Aduh, iya jadi buat teman-teman mungkin AMPT. Iya. Anak metal Purwokerto Des. Kenapa Des? Nggak pakai Des. Nggak pakai Des. Okay. Kita bukan Jepang, Pak. Walaupun kita suka Jepang, masakannya. Iya. Terus? Jadi buat yang kepo sama Aliencore itu di lagunya Eternal banyak banget ya. Ya mungkin ada beberapa lagu lah yang mungkin agak sedikit orang-orang notice kayak wah ini Aliencore itu Bermuda sih. Bermuda. Eternal Desolator judul lagunya Bermuda. Itu yang kental banget sama Aliencore. Yang orang-orang ngomongin itu Aliencore. Iya bener. Kalau saya sendiri sih ngomong ya ini Deathcore. Kalau ini Eternal Desolator udah gitu aja sih. Nah ini pasti banyak yang bingung nih. Mungkin teman-teman habis ini langsung searching gitu kan kayak, Aliencore apa nih? Genre apa lagi nih? Bisa dikasih tau nggak contoh Aliencore bunyinya gimana? Bukan bunyinya ya, mungkin bandnya aja ya. Bandnya mungkin kalau yang orang-orang banyak tahu sih Ring of Saturn. Bener. Wah. Iya, itu satu lagu sih. Jadi aku mungkin bakal ngasih tahu simpelnya ya. Jadi Aliencore itu dua gitaris mungkin ya. Contohnya kayak kamu sama Mas Aji, itu mencet nada beda satu nada apa setengah nada? Setengah ya? Kalau setengah kan kalau yang di keyboard kan mungkin satu nada kayak misalnya satunya B, satu lagi C gitu. Yeah. Satunya D, satu lagi D gitu misal. Itu udah dimainin aja misalnya kayak main di
ya, arpeggio E minor gitu, satu lagi arpeggionya D crash minor gitu, kayak Alien lah gitu, dikatakanlah lah gitu kan. Yang kalau yang ini banget dengan Eternal tuh yang tetit Tet, ya ya gitulah, kan? ya gitulah. Itu sama itu Aversion's Crown, itu dia tema-temanya dulu itu bersifat alien-alien gitu. Bersifat alien. Mungkin ya. Tapi Suka sekarang invasi. udah sekarang itu lebih kalem sih, kayak mungkin bukan kalem sih, lebih kayak nggak alien core sih sekarang kayak Lebih, gitu. udah nggak kalian kok. Iya gitu sih Terus kebetulan. Eternal Desolator ya. Iya, itu Eternal Desolator. Oke, kayaknya bentar. Ini udah cukup apa gimana, Pak? Bapak, udah cukup apa gimana? Kayaknya kita rehat dulu ya teman-teman ya. Kita mau menghangatkan badan karena sebenarnya ini dingin banget. Kita mau menghangatkan dulu. Jadi kita bakal kembali dalam waktu 3, 2, 1. Oke, kembali lagi bersama saya ya, Henry Tan. Aduh. Kenapa jadi bahasa caster sih? Allah. Jadi tadi kita kan udah bahas banyak banget nih teman-teman bersama gitaris Eternal Desolator dan Bangker HC, ada Cornelius Steven ya. Kita bakal lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau untuk Acong sendiri, tadi kan kita udah bahas banyak hal. Sekarang adalah kan kayak gini ya, kalau orang umum atau orang awam itu melihat musik metal tuh terkenalnya dengan anak-anak yang sorry to say, anak-anak ya tau lah Iya. disebutin karena ya mungkin musik metal stereotipnya kan begitu gitu kan. Betul. Nah, pendapat orang tuamu ketika kamu terjun di dunia musik metal yang notabene ya begitu, stereotip orang-orang banyak menilai negatif tentang dunia metal. Pendapat orang tuamu gimana sih? Pendapat orang tua ya. Jadi awal tuh memang untuk ngeband masih ngumpet-ngumpet. Masih ngumpet-ngumpet? Masih ngumpet-ngumpet tuh, nggak mau ngasih tahu genrenya apa. Pokoknya ngomongnya ngeband aja gitu kan. Jadi kayak sempet sama orang tua itu mungkin kayak marahnya, kayak nggak dukungnya, mungkin karena dari aku sendiri nggak ngomong ya. Mungkin nggak ngomong kalau aku ngeband dengan genre gini. Mungkin kalau mereka mungkin nggak, ya mungkin untuk menerima genre itu mungkin nggak kan ya. Cuma mungkin kayak seenggaknya, oh ya anakku udah jelas nih ngebandnya gini. Oke. Cuma paling dari orang tua, akhirnya mungkin karena udah mulai waktu itu sempat ke tour, sempat manggung di luar kota, udah ngerti kayak ya Eternal udah lumayan, atau mungkin di Bangkar juga udah lumayan. Jadi mungkin kayak mengizinkan dan it's okay, kayak jalan aja gitu. Disupport? Disupport Sejauh juga. ini disupport Sejauh sama ini orang tua. disupport Setelah ya. tahu ternyata ngebandmu tuh ada jalan besar, maksudnya dalam Ada artian effort, tuh ada effort, terus ada mungkin ada sesuatu yang feedbacknya. dicapai, ya. Ada feedbacknya gitu. ada feedbacknya itu Akhirnya berarti mulai disupport. disupport. Mulai Bahkan lucunya ada waktu sempat itu di grup WA keluarga besar. Wah, gitu. keluarga besar, siap. Saudaraku sempat kayak nge-share video aku pas lagi main gitu, terus kayak, wih, mereka itu bukannya malah Bukan ngejudge kayak, wih ini bandnya metal apa gitu, cuma, wih keren main gitarnya ya, misal dia ngomongin gitu, atau wah keren ya bisa manggung di sini gitu. Jadi kayak, it's okay aja sih kayak dari keluarga. Mungkin yang dari mungkin awalnya aja sih, kalau gara-gara kurang terbuka aja sih. Kurang gitu. terbuka aja karena nggak nyebutin kita manggung apa kan, jadi nggak jelas Iya, ya. Pasti orang tua juga mikir kayak gitu. Malah dari orang tua aku malah ada satu, dia ngeprint satu foto rada gede gitu dipasang di satu dapur rumah. Iya, aku tahu fotonya. Itu di situ Karena lumayan pernah memalukan, cuma ya mungkin buat mereka satu kebanggaan. cara apresiasi atau mungkin cara bangga kalau anaknya itu gitulah. Iya, Jadi berprestasi walaupun bukan di dunia pendidikan ya, yes betul, gitu sih. di dunia seni. Iya, lebih banyak kayak gitu. Oke. Mungkin ke situ sih. Sebenarnya kalau buat kita gitu ya, kayak anak-anak yang ngebandnya disupport, sebenarnya kalian harus merasa sangat bersyukur karena ngebandnya didukung. Iya. Ya karena ngeband didukung, disupport gitu, kayak malah kadang diingetin, oh jangan lupa nanti gini-gini latihan dulu apa. Itu justru kalian yang mengalami hal seperti itu harusnya sangat bersyukur. Yes, betul. Soalnya masih banyak juga ya anak-anak yang sekarang ngeband tapi umpet-umpetan gitu kan, nggak mau orang lain tahu. Itu ya benar sih. Ngerasain gitu kan, ngerasain. nah.
ketika kita ngeband nggak disupport kan sakit hati. Ketika kita mau bergerak di satu bidang dan nggak disupport itu kan kita sakit hati gitu. Betul. Kerasa kok aku kayak bergerak sendirian nggak disupport gitu. Tapi Itu sih. beruntunglah kalian-kalian yang ngebandnya disupport itu harus ditekunin banget. Yes, betul. Soalnya kan ya sekarang kalian bisa ngeband dengan bebas kan karena juga izin orang tua. Betul. Gitu kan. Tetap izin dari orang Tetap tua. izin dari orang tua. Terus tadi kan kita udah ngomong masalah orang tua kan. Orang tua nge-support nggak kamu masuk di dunia metal. Kalau lingkungan, mungkin dari temanmu, dari kayak saudara sih tadi udah ya. Dari orang dari tua, saudara gitu. saudara-saudara jelas nge-support gitu. Kalau dari teman-teman, apakah kalau orang tua kan oke lah ya, karena kita bisa cerita lebih gitu. Kayak di dunia musik metal tuh nggak cuma acak-acakan loh pah, nggak cuma yang asal musik main berisik gitu. Nggak, ternyata ada tekniknya, ada cara main yang benar. Kalau lingkungan kayak ke teman kan kita nggak mungkin cerita panjang lebar, mereka yang ada mereka malah nggak mudeng dan bosan. Nah itu pendapat teman-teman gimana ketika teman-temanmu tahu bahwa kamu seorang gitaris metal, itu pendapat teman-temanmu gimana? Awalnya sengaja aku nutupin kalau aku bisa main gitar atau bahkan punya band metal. Jadi kayak memang berteman saya organik aja sih, kayak teman ngalir aja sih, kayak memang ya aku ngerti kamu karena satu ketemu di mana kita jadi teman biasa, is okay. Tapi mungkin kayak ketika mereka udah nyariin kayak sosial medianya apa, misalnya Instagram misalnya apa, aku ngasih terus kaget, wah ngeband metal gitu, kayak gitu. Awal-awal mungkin kayak kaget itu mungkin muka seperti saya ini kan tipikal-tipikalnya nggak ada yang main band bahkan musik metal kan, nggak ada yang percaya juga kan. Wajah-wajah minoritas. Iya, ya saya kan tipikal muka ini kan yang nonton anime di rumah, di kamar, nggak keluar, no live gitu kan. Gitu, cuma ya mungkin mereka kayak kaget aja sih awal, first impression, terus selanjutnya tetap kayak ya masih menganggap, ya masih kayak temenan kayak biasa aja sih, kayak juga it's just a hobby kan, cuma kayak cuma bahkan mungkin kalau misalnya lebih dari hobi sih nggak apa-apa sih, cuma ya mereka mengenalku ya jadi kayak dari segi seseorang yang biasa tanpa ada embel-embel gitaris atau mungkin musisi metal gitu mungkin, jadi kesannya kayak it's okay, jalan aja Udah kayak biasa. jalan aja. Berarti teman-teman untuk saat ini it's okay lah ya. Dan nggak ada diskriminasi. Nggak ada diskriminasi. Kerennya gitu. Nggak kayak dibullying, anak metal gitu. Nggak ada sih. Terus tahu-tahu, Cong, apa kabar gini enggak kan? Soalnya saya yang ngebully mereka soalnya. Saya yang ngebully mereka gitu. Juga. Saya membully gitu. Justru Anda yang membully. Iya gitu. Iya. Nggak, maksudnya dalam artian di sini bulinya bercanda, teman. Bercanda. Ngeledek sih, Iya. bukan ngebully ya, ngeledek ya. Mau tahu bercandanya? Temenan dulu. Enggak. Ide bagus, Iya. temenan dulu. Siapa tahu teman-teman kepo nih ya kan. Gimana sih nih seorang Cornelius Steven gitu. Bertemannya kayak apa, bercandanya kayak apa. Kepo bisa langsung di follow Instagramnya, nanti linknya ada di description. Ya nggak? Terus kalian promosi IG dong. Iya, ya iya. kan? Terus tadi stereotip orang-orang yang menilai musik metal. Pasti kan kita pernah dengar kan bahwa kalau orang-orang bilang yang musik tadi itu metal ya, gini-gini yang gitu tadi kan. itu. Anaknya gini. Ini pertama disclaimer ya, mungkin sorry to say, aku juga nggak mau menyinggung, cuma kayak kita kan juga butuh tahu gitu. Stereotip orang-orang tentang musik metal tuh yang pernah kamu tahu apa aja sih? Mungkin pernah ada diskriminasi apa gitu. Mungkin awal-awal sih kayak musiknya nggak jelas, pasti kan. Diomongin kayak musiknya nggak jelas, terus kayak asal berisik, ini vokalisnya teriak-teriak apa liriknya, terus pakai kata-kata yang ngumpat-ngumpat apa dikiranya gitu. Cuma mungkin itu kita coba pantahin aja sih kayak dengan cara yang baik dan juga dengan memberikan karya, yang penting tanpa ada yang hard feeling lah, yang penting hard feeling. Toh kita juga awal-awal, kita kan ini salah satu cara kita untuk berkarya dan juga mengekspresikan diri kita kan gitu. Jadi kebetulan untuk di bandku itu Bangker sama Eternal, kebetulan kan nggak ada omongan yang berarti sih. Kayak kesannya yang bikin mood kita atau bikin bener-bener bikin kita down, nggak ada sih. Sejauh ini masih aman-aman aja karena kebetulan lingkup kita dan juga orang-orang di dalamnya itu memang support juga sih gitu. Emang paling enak ketika kita sudah disupport dan kita akhirnya ibaratnya kuat secara mental dan batin ya. Ketika ada omongan negatif kita masih bisa tahan dan malah kita kadang malah ngasih karya ya, bahwa
kita bisa membantah stereotip jelek di dunia musik metal dengan cara yang bagus. Contohnya mungkin lagunya Eternal ya. Yang penting dalam berkarya jangan itu sih, jangan ada kata aku bikin karya yang penting untuk membalas apa, jangan. Jangan. Tapi kalau bisa bikin karya karena mengekspresikan diri. Terus ini cara saya menyajikan suatu hal yang mungkin hasil dari payah otak dari band ini untuk pendengar, entah yang suka, entah yang baru suka, entah yang mungkin nggak terlalu suka pun, ini buat kalian gitu. Gitu sih. Delivery-nya di situ. Oke. Aku kadang ngerasa bahasa lebih tepatnya lebih ngerasa cringe sama orang-orang yang nggak sebenarnya nggak juga sih, karena banyak juga musik metal yang hanya sekedar berisik terus mungkin pakai bad word gitu kan. Ya, sorry to say, bukan berniat menyinggung gitu, cuma kan ada gitu, tetap ada orang-orang yang mungkin gitu. Nah, kebetulan yang di-expose sama orang awam, sama orang-orang umum kebanyakan adalah band-band yang kayak gitu. Band-band yang punya yang mungkin pakai bad word, terus kostumnya mungkin aneh-aneh, logo bandnya juga aneh-aneh gitu. Akhirnya kan punya stereotip jelek bahwa musik metal tuh isinya anak-anak nggak beres. Padahal di dunia musik metal malah kita bisa mengekspresikan diri dengan cara yang baik ya. Dan musik metal juga nggak cuma asal berisik ya, mentingin mikirin scale juga, nadanya mau lari kemana, bahkan device-nya juga. Iya, lumayan butuh modal, aneh ya, gitu. Juga butuh modal. Lumayan lebih jatuhnya kayak selera dan juga mungkin yang diekspos sama orang sih gimana. Tahu juga misalnya nggak cuma metal, mungkin ada dari genre lain yang mungkin seharusnya itu bagus, memang itu bagus, genrenya itu bagus, tapi ternyata yang diekspos itu ternyata yang kayak gitu, yang kurangnya. Jadi itu kayak mungkin bisa memberikan stereotip ke orang kalau genre ini selain metal apa gitu, genre ini jelek gitu. Nggak usah jauh-jauh metal, Cong. Musik jazz aja. Orang yang pertama dengar musik jazz beranggapannya apa? Ini lagu apa sih? Kok fals? Kok nikmatinya gimana sih? Cara nikmatinya gimana? Nah, ya udah, berarti kan intinya kan dari situ kan tergantung dari pendengarnya lah. Intinya balik lagi kan dari cara aku sama teman-teman berkarya itu, yang penting kita membuat apa yang hasil jerih payah dan juga muter otak kita semua itu kita sajikan dalam bentuk lagu, dalam bentuk album, dalam bentuk apapun itu yang nanti kita sajikan kepada orang yang suka, apapun itulah, pokoknya kita menyajikan karya kita, udah gitu aja, tanpa ada yang aku bikin karya untuk membalas dendam ini, aku mau bikin untuk kayak ngedis ini, kita nggak mau. Bukan caranya kayak gitu. Bukan caranya, dan juga bukan seharusnya kita mengambil langkah kayak gitu. Iya. The real musisi itu tujuannya menyajikan musik karena untuk mengekspresikan diri ya, bukan karena untuk balas dendam. Ingat, kita menyajikan musik bukan untuk balas dendam, tapi justru menunjukkan bahwa ini loh, kita bisa menyajikan musik seperti ini. Nanti ada quotes-nya di bawah sini, quotes-nya, pakai kutipan. Henry Tan 2020, gila. Yeah. Nah, itu ya emang apa ya, kayak aku juga sebagai season player ngerasa kayak oke lah, aku menyontohkan diri ya. Tadi kita bilang musik jazz, ini nikmatinya gimana sih, kok falas? Gak usah musik jazz, musik yang paling sering didengerin di Indonesia, dangdut. Itu tadi kan. Aku reguleran di kafe gitu ya, main musik dangdut ada aja yang nggak suka. Pasti. Kok kamu mainnya murahan banget sih, main musik dangdut? Sorry to say, gitu. Kayak tadi omongannya Cung bilang, jangan kita berpatok sama satu genre, ya kan? Jangan kita harus membuka diri ke genre lain. Iya, aku suka metal, playlist Spotify-ku lagu metal semua. Tapi ketika reguler nih, aku main lagu dangdut. Karena aku nggak mau aku nggak mau menutup diri dari genre lain gitu. Apa pop jazz, Kiblatku ke Isyana, dan yang lainnya, dangdut, ada lagi Denny Caknan. Aku nggak mau menutup diri walaupun sebenarnya aku suka musik metal gitu. Jadi tetap harus membuka diri kepada musik kepada genre lain. Betul, gitu. Gitu. Ya, seperti itu. Seperti itu. Dan aku pengen ada satu pertanyaan terakhir. Aku pengen kamu ngasih tahu ke teman-teman semua, mungkin dari yang suka musik metal sampai yang
bukan aku tidak Belum. suka ya. Belum suka musik metal. Apa yang harus disampaikan gitu bahwa musik metal tidak kayak gini. Silahkan. Mungkin untuk kayak musik metal itu bukan identik dengan yang serem-serem ataupun dengan yang harus kayak gimana atau yang urakan atau lagunya nggak jelas itu. Toh sekarang udah banyak banget musik metal yang mungkin asik juga ya buat didengar, nggak terlalu yang wow gitu banget mungkin ya, nggak terlalu yang teriak-teriak banget juga banyak sekarang. Seenggaknya ayo kita lebih apa ya, dewasa untuk menyikapi genre lain yang kita suka, jangan menutup diri dari genre lain. Terus dan setiap genre itu pasti punya pendengarnya masing-masing, punya penikmatnya masing-masing, jadi jangan pernah untuk justifikasi satu genre. Iya, oke, berakhir sudah sesi podcast pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton, yang udah tetap stay tune di channel ini, tetap stay tune di video ini. Kita minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah mungkin menyinggung teman-teman juga. Kami semua minta maaf. Aku, Henry Tan, Cornelius Steven, dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih semua buat teman-teman. Dan see you in the next video. Dah, thank you, Cong.